Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya siapkan baskom dan kemudian saya masukkan 2 butir telur utuh. Kemudian saya tambahkan 2 sendok makan gula pasir, vanili bubuk secukupnya, sejumput garam supaya ada gurih-gurihnya ya teman-teman. Di sini saya akan membuat roti lagi. Kemudian saya masukkan 300 ml susu cair hangat suam-suam kuku ya teman-teman. Kemudian saya masukkan 30 ml minyak sayur. Dan saya tambahkan 7 gram vernipan atau setengah bungkus lebih sedikit ya teman-teman. Nah seperti ini, karena isinya ini 11 gram ya teman-teman. 7 gram aja cukup. Kemudian ini saya aduk-aduk sampai semua tercampur merata dan raginya larut. Kemudian setelah tercampur merata, kemudian saya diamkan beberapa saat ya teman-teman untuk memastikan raginya aktif. Dan kemudian saya masukkan 40 gram margarin dan 550 gram tepung terigu protein rendah ya teman-teman. Ini tepungnya sudah saya ayak. Saya masukkan semuanya. Dan kemudian ini saya aduk-aduk sampai semua tercampur merata. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Untuk bahan selengkapnya simak di kolom deskripsi. Terima kasih. Dan setelah semua tercampur merata, kemudian ini akan saya uleni di meja kerja saya ya teman-teman. Ini adonannya saya tuang di atas meja kerja saya yang sudah saya lap bersih dan kering. Nah seperti ini. Dan kemudian saya tambahkan 2 sendok makan tepung maizena ya teman-teman, atau tepung tapioka. Kemudian ini akan saya uleni menggunakan tangan pelan-pelan ya teman-teman. Ini akan saya uleni sampai benar-benar menjadi adonan yang kalis, lembut, dan elastis. Dan tidak ada tepung yang kering ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simple banget. Tekan balik gini aja ya teman-teman. Tidak perlu ngotot. Dan roti ini sangat enak banget teman-teman. Jadi setelah saya tahu resepnya membuat roti, saya sudah tidak beli lagi di luaran sana ya teman-teman. Hasilnya juga dapat banyak dan ekonomis banget teman-teman. Jika membuat sendiri kebersihannya juga terjamin ya teman-teman. Nah seperti ini, terus diuleni sampai benar-benar lembut seperti ini. Dan saya bagi menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Mohon maaf videonya saya skip sedikit ya teman-teman supaya tidak kepanjangan. Nah setelah saya bagi, kemudian ini akan saya cubit-cubit seperti ini dan saya bentuk bulat-bulat dan saya rounding ya teman-teman. Nah seperti ini. Caranya sangat mudah dan simple banget teman-teman. Dan dilakukan sampai semua bahan selesai ya teman-teman. Kelihatan adonannya lembut banget walaupun tidak menggunakan mixer ya teman-teman. Jadi kita menggunakan manual aja, menggunakan tangan. Hasilnya juga mantep teman-teman. Yang penting
Ingredientnya jangan dikurangi dan jangan dilebihi ya teman-teman, disesuaikan dengan resep yang ada. Selamat mencoba ya teman-teman, semoga berhasil. Dan tidak boleh putus asa ya teman-teman, tetap semangat. Kemudian ini saya tutup, ditunggu sampai 10 menit. Dan setelah 10 menit kemudian adonan yang pertama akan saya gilas ya teman-teman. Tapi ini akan saya pindahkan tempatnya karena meja saya sempit. Dan saya ambil sedikit tepung, saya taburi meja kerja saya. Dan kemudian saya ambil satu adonan dan saya pipihkan ya teman-teman seperti ini. Jangan terlalu tebal, juga jangan terlalu tipis. Jika teman-teman sudah tahu caranya membuat roti, dibuat model apa aja, kita tinggal menyesuaikan selera kita ya teman-teman. Jadi kita bisa membuat camilan atau hidangan buat keluarga di rumah ya teman-teman. Tidak harus beli di luaran sana. Jadi kita bisa hemat teman-teman. Nah seperti ini. Setelah cukup, kemudian ini akan saya gulung ya teman-teman. Nih saya gulung dari ujung ke ujung teman-teman sampai selesai. Nah seperti ini, kemudian direkatkan supaya tidak terbuka. Nah seperti ini hasilnya, dan kemudian ini saya potong-potong ya teman-teman. Saya iris-iris, tapi tidak sampai atau jangan sampai putus ya teman-teman, cukup diiris-iris seperti ini aja. Nah seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini saya tata di atas loyang yang sudah saya alasi dengan baking paper seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini saya istirahatkan selama 10 menit. Dan saya coba satu lagi ya teman-teman. Ini saya ambil satu adonannya, kemudian saya pipihkan kembali sambil ditaburi sedikit tepung ya teman-teman, supaya adonannya tidak lengket. Nah seperti ini, diratakan. Dan kemudian saya gulung dari ujung ke ujung sambil ditekan ya teman-teman, supaya tidak terbuka. Nah seperti ini, dan ujungnya direkatkan ya teman-teman. Kemudian saya iris kembali. Nah seperti ini ya teman-teman. Yang ini saya kasih keju ya teman-teman. Teman-teman boleh diisi dengan keju, pisang, atau selai coklat atau selai stroberi ya teman-teman. Disesuaikan dengan selera masing-masing. Jangan sampai putus ya teman-teman. Kemudian ini saya istirahatkan sampai mengembang kembali. Dan sambil menunggu mengembang, di sini saya siapkan mangkok dan saya pecahkan 1 butir kuning telur, dan saya tambahkan 1 sendok teh susu cair, dan saya aduk-aduk sampai semua tercampur merata. Dan ini saya menyiapkan untuk buat olesannya ya teman-teman. Dan ini dia teman-teman, rotinya sudah mengembang kembali. Kemudian ini saya olesi dengan kuning telur yang sudah saya siapkan ya teman-teman. Ini diolesi tipis-tipis saja. Nah seperti ini. Jika teman-teman mau memberi taburan keju atau biji wijen boleh ya teman-teman. Ini di sini, yang ini saya tidak memberi taburan karena anak saya tidak suka wijen. Untuk yang lainnya nanti saya kasih wijen ya teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian ditunggu lagi sampai 10 atau 12 menit ya teman-teman, sambil menunggu waktu. Ini pemanggangnya panas. Dan ini pemanggangnya sudah panas. Kemudian saya masukkan loyang pertama ya teman-teman. Kemudian saya tutup.
Dan saya panggang sampai matang ya teman-teman. Tentunya dengan suhu api kompor masing-masing. Diusahakan apinya jangan terlalu besar, nanti gosong ya teman-teman. Dan ini satu lagi saya olesi ya teman-teman, dengan kuning telur yang sudah saya siapkan sambil menunggu yang di oven tadi matang ya teman-teman. Nah, kelihatan teman-teman tidak kalah dengan yang di luaran sana. Nah, seperti ini, cantik banget. Kemudian setelah selesai, ini akan saya taburi dengan biji wijen ya teman-teman. Kalau yang tadi saya tidak beri taburan biji wijen karena anak saya tidak suka. Secukupnya saja ya teman-teman, jangan terlalu banyak supaya kelihatannya tambah manis. Nah, seperti ini. Dan dilakukan sampai semua selesai ya teman-teman. Kemudian ini ditunggu sampai beberapa saat ya teman-teman sebelum dipanggang. Dan yang di atas pemanggang ini dia teman-teman saya buka. Nah, teman-teman sudah matang. Hasilnya cantik banget teman-teman. Walaupun tidak menggunakan oven, dengan alat seadanya jadi deh teman-teman, lihat tuh. Mekar kan teman-teman, hasilnya cantik banget. Dan ini dia teman-teman hasilnya. Kemudian mumpung masih panas, ini saya olesi dengan margarin cair tipis-tipis teman-teman, supaya permukaan rotinya tidak kering teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, cantik banget, kelihatannya lembut banget teman-teman. Dan kemudian ini siap kita pindahkan ke dalam piring saji. Dan saya tata di atas piring saji ya teman-teman. Ini tadi yang tidak menggunakan biji wijen. Nah, dan ini yang menggunakan wijen tadi ya teman-teman, tuh kelihatannya lebih cantik teman-teman dikasih wijen. Nah, ini dia teman-teman hasilnya, sudah saya panggang semuanya. Dan kemudian saya akan mencoba mencicipinya nih teman-teman. Ini yang ada isi kejunya ya teman-teman, tuh lihat kelihatan cantik banget dan lembut banget nih teman-teman. Wow, tuh kejunya teman-teman. Wow, leleh teman-teman kejunya. Nih teman-teman. Wow, lembut sampai ke dalam teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut banget teman-teman. Recommended banget teman-teman. Manisnya pas, gurih, lembut banget pokoknya teman-teman, wajib coba ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman resep saya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.